guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau melanjutkan sebuah alur cerita film Alvin and the Chipmunks sequel yang ketiga yang dirilis di tahun 2011. Film ini masih melanjutkan dari sequel pertama juga keduanya, di mana para Chipmunk and the Chipsters sedang berlibur dengan kapal pesiar yang mewah. Hingga tak disangka mereka menjadi terdampar di pulau terpencil. Mereka mencoba berbagai cara untuk pulang. Dan secara tak sengaja mereka juga bertemu dengan wanita yang agak-agak sih. Hingga mereka berpikir, akankah kita bisa pulang? Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan pemandangan kapal pesiar yang mewah. Ternyata mereka semua berniat untuk liburan di kapal pesiar mewah itu. Sebelum masuk ke kapal pesiar, Dave menghitung para chipmunk. Dave yang kewalahan, dia membuat aturan agar para chipmunk tidak membuat ulah. Saat di dalam kapal pesiar, Alvin sudah membuat ulah dengan menaruh oil di lantai agar para chipmunk bisa berdansa. Tapi hal itu malah membuat Dave terpeleset. Juga si Alvin ini mengambil mikrofon dan buat pengumuman yang gak masuk di akal. Lalu dia mulai berselancar di dalam perosotan, juga kabel listrik. Dave mencoba menghentikannya tapi Alvin berhasil kabur. Sedangkan The Chipmunks mereka malah seperti membuat konser di tengah-tengah kapal pesiar. Pada malam harinya, Dave sedang bersiap-siap. Dia ternyata mau bertemu dengan kapten kapal untuk meminta maaf soal perilaku para chipmunk yang telah mengacau tadi siang itu. Para chipmunks sangat kesal dengan perilakunya Alvin. Merasa karena ulahnya sampai mereka pun tidak bisa ikut makan malam juga bersenang-senang. Kemudian Simon menemui Dave. Dia mencoba kasih pendapat agar Alvin tidak berulah lagi. Simon tahu Dave ingin menjaga Alvin. Tapi terkadang ya anak-anak ingin memiliki rasa kesempatan. Simon hanya ingin Dave memberi kepercayaan kepada Alvin. Karena hal itu membuat Dave berpikir. Sebelum Dave pergi, Theodore memberikan kalung kepadanya. Dipakailah oleh Dave. Juga ia berpesan agar jangan membuat dia semakin marah. Seketika Alvin mengganti bajunya, Simon bertanya mau kemana. Ya namanya Alvin, dia kekeh mau pergi ke kasino. Sementara Theodore malah menonton TV acara anak yang membuat Alvin mengganti channel tersebut. Ia mengganti dengan sedikit bebauan agak serem-serem gak serem sih. Di sisi lain para The Chipmunks mengganti bajunya dan mulai menari. Di beda tempat Simon terus mencari keberadaan Alvin di kasino. Saat The Chipmunks sedang menari, tak sengaja Eleanor menabrak sepatu seorang wanita. Eleanor pun meminta maaf, tapi geng ciwi-ciwi itu malah menyindir The Chipmunks. Perang mulut pun terjadi, kemudian mereka akhirnya battle dance. Berpindah ke dinernya Dave dengan kapten. Di sini Dave meminta maaf atas kelakuannya Alvin. Di perbincangannya dengan kapten, tiba-tiba Dave melihat ada seseorang yang menggunakan kostum terus melihatinya. Seketika juga waitress tak sengaja menumpahkan kopi panas karena sengaja ditabrak oleh pria berkostum. Saat Dave sedang membersihkan celananya, ternyata ada pria berkostum itu. Dengan kesalnya Dave menanyakan kenapa kau melakukan itu. Ternyata pria ini adalah Ian. Dia bekerja di sana ya karena ulah Chipmunk dan The Chipmunks. Ian berkata akan selalu mengawasi Dave. Dave pun kembali ke kamarnya. Semua para Chipmunk dan The Chipmunks semua tidak ada. Kecuali hanya Theodore yang sedang menonton film horor, yang sebenarnya sih nggak horor-horor banget. Akhirnya Dave pergi ke kasino. Ia pun menemukan Alvin juga Simon yang menang banyak. Wah, menang banyak nih, bisa kali. Ternyata Dave dipergoki kapten dan Ian. Kembali ke kamarnya. Semuanya dimarahi oleh Dave. Karena jika mereka melanggar lagi, kalian akan dikeluarkan dari kapal. Juga akan melewatkan International Music Award. Semuanya pun meminta maaf. Ketika Alvin keceplosan mengatakan pisau lipat, yang membuat Dave meminta pisau lipat itu. Dave berkata ia mencoba percaya ke kalian, malah hasilnya jadi berantakan. Esokan harinya, Dave mengajak para chipmunk pergi ke atas.
Dia berkata beruntungnya kapten masih memberikan kalian satu aktivitas, yaitu bermain shuffleboard. Simon pun menjelaskan permainannya. Sementara mereka bermain, Dave akan selalu mengawasinya. Ya, dengan cara bersantai. Saat mereka sedang bermain, Alvin malah mengganggu fokusnya Brittany, hingga membuatnya terpeleset. Alvin yang mulai bosan pun membuat rencana untuk bermain layangan. Karena Dave sedang mengawasinya, tapi Alvin tahu Dave sangat kelelahan. Saat Dave tertidur, Alvin menawarkan untuk menukar permainannya dengan si gendut. Gak tahu karena baik hati atau entahlah dia kelaparan, si gendut ini pun menyetujuinya. Alvin pun menaiki layangan, ya terlihat jadi kayak para layang sih. Karena yang pegang kecil-kecil juga tertiuplah angin yang sangat kencang, hingga membuat mereka tertarik. Simon mulai menariknya dan mengikatnya ke kursi Dave. Ternyata tiupan angin itu makin kencang, membuat kursi Dave tertarik. Dipikir-pikir antara pules dan lelah, Dave tidak terbangun dari tidurnya. Para chipmunk pun tertiup angin. Ya, karena sudah settingan sutradara, seketika itu ia melihat para layang. Ia pun mulai menaikinya. Ternyata ada Ian yang melihat itu, ia pun ikut bersama Dave. Mereka pun pergi menjauh dari kapal. Karena keberatan membuat mereka terjatuh di laut. Karena bule-bule bisa berenang, ya mereka pun selamat. Berpindah ke semua chipmunk yang bergantung di udara. Beruntungnya mereka melihat ada pulau, dan mereka pun mendarat di pulau itu. Sesampainya di sana, Brittany sangat marah sama Alvin. Untunglah dipisahkan oleh Simon. Karena tak ada makanan, Alvin mengatakan kalau donat itu bisa dibagi. Ternyata donatnya malah dimakan sama Theodore. Di sisi lain, Dave mencoba mengapung di badan Ian. Ia pun sama melihat pulau. Berpindah di para chipmunk yang mencoba membuat SOS. Alvin pun mencoba membuat api agar malam mereka tidak kedinginan. Tapi sayangnya dia tidak bisa. Simonlah yang membuat api. Dia lalu mengambil kacamatanya, tapi sayangnya Janet menyapanya. Jadi begini deh. Thank you. Thanks for thinking that. Api pun berhasil dibuat. Untuk menyenangkan diri sendiri, mereka pun bernyanyi bersama. Dave sudah mendarat sebenarnya di pulau yang sama, tapi beda pintu masuk. Ian pun mencoba menenangkan Dave. Malam hari pun tiba. Sebelum tidur, Alvin mencoba menenangkan teman-temannya. Kalau kita baik-baik saja. Ucapan selamat tidur pun dimulai. Karena kelewatan polos, Theodore pun mematikan api. Dengan beralasan, Dave selalu mematikan lampu saat mau tidur. Minta digigit sini. Keesokan harinya, Alvin membagikan pecahan kayu untuk sarapan, tapi rasanya sangat aneh. Simon pun mengajak mereka semua mencari buah di dalam hutan. Seketika Alvin menemukan buah. Ia ingin memakannya sendirian, untunglah Brittany memergokinya. Karena mereka semua kelaparan, begini deh jadinya. Buah itu jatuh di depan Theodore, sementara mereka berdua mengoceh dan Theodore pun membawa buah itu. Lalu direbutlah oleh Janet. Untunglah di sini Janet pun sadar. Mereka akhirnya berhenti. Tiba-tiba suara dari semak-semak pun berbunyi. Para chipmunk pun menyiapkan perangkap. Ternyata itu adalah seorang wanita, bukanlah hewan buas. Wanita ini bernama Zoe. Dia sudah tinggal sangat lama di sini. Para chipmunk pun memperkenalkan diri mereka. Zoe yang sudah lama di sana tidak mengetahui chipmunk dan chiptas. Dia pun memasang muka aneh. Ternyata Zoe sudah 9 tahun di pulau itu. Ketika para chipmunk ketakutan, Zoe malah menakut-nakuti mereka kalau mereka tidak akan bisa ditemukan. Ketika itu juga Zoe berkata kalau ada teman-teman lain di sana. Mereka semua pun pergi ke tempat Zoe. Ternyata teman-teman Zoe adalah benda mati. Okay, hi. Setelah berkenalan, si wanita ini mengajak mereka semua untuk berparti. Kayaknya si Zoe sering banget ke Senopati nih, makanya party. Saat semua tiba di kediaman Zoe. Saat Eleanor mau turun, ternyata dia nggak bisa. Dan akhirnya dia pun terjatuh. Mereka semua pun panik. Simon pun sangat kesal dengan Zoe. Dia pun mulai ngebacot.
ketika dia digigit serangga, hingga membuat dia panik karena ia tahu kalau itu bukan serangga biasa. Serangga itu bisa mengubah kepribadian seseorang. Lebih kacaunya si Zoe, ternyata dia sudah digigit 2 kali. Ya pantas aja kurang 2 sendok. Berpindah ke Ian dan Dave yang mengelilingi hutan untuk mencari chipmunk. Sayangnya tidak ditemukan. Malam hari pun tiba. Alvin sangat merindukan Dave, begitu juga Dave merindukan Alvin. Semuanya pun bersiap-siap untuk tidur. Tiba-tiba Simon seperti melantur di dalam mimpinya. Pagi harinya saat terbangun ia mulai memakai ikat kepala. Karena langkah kaki Simon itu membangunkan Theodore. Dan ia pun bertanya, kamu mau kemana? Simon! Brittany lalu membangunkan Alvin karena saudaranya tidak ada. Alvin pun mencarinya. Saat ketemu, Alvin tiba-tiba kaget karena kelakuan Simon 128 derajat. Wah, berubah banget. Dia berkata, aku bukan Simon tapi Shimon. Alvin juga menyadari ini efek dari digigit laba-laba. Giliran Theodore untuk bungee jumping. Berpindah di The Chiptas, yang berusaha menyesuaikan diri di lingkungannya. Dan mereka pun mengganti baju mereka. Juga Janet membuatkan Eleanor tongkat untuk kakinya yang sakit. Dan tak lupa kursi roda. Seketika datanglah Simon. Ia memberikan salaman ke The Chiptas, yang membuat Janet jatuh hati kepadanya. Tiba-tiba hujan pun turun. Si Simon malah berdansa dengan Janet. Diikuti dengan Theodore dan Eleanor. Tak disangka berdansa di lumpur malah mengenai muka Brittany, hingga membuat Alvin menjadi marah. Brittany pun menyadari Alvin lama-lama kayak Dave. Esokan harinya, Brittany mulai melihat Alvin mengumpulkan kayu. Ternyata Alvin akan membuat rumah. Saat mereka semua mau menyeberangi jembatan, yang ketinggiannya tuh amat sangat tinggi. Zoe mulai menyeberanginya. Lalu Simon dan Janet. Tiba-tiba jembatannya seperti roboh. Simon pun menyelamatkan Janet. Setelah sampai pemandangan air terjunlah yang menyambut mereka. Dengan gagahnya Simon mencoba menyebur ke dalam air. Di dalam air ia bertemu dengan ikan. Ia ingin memakan dirinya, tapi karena semua telah berubah, dia pun berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Tibalah di suatu tempat yang berkilau. Di tepi air terjun, mereka semua menunggu dengan cemas. Karena Simon tak kunjung naik. Zoe pun melemparkan teman benda matinya. Ketika benda itu balik lagi dan Simon pun naik ke atas. Dia juga memberikan sesuatu ke Janet. Si Zoe yang kepo bertanya di mana ditemukan dan di dalamnya ada berlian atau tidak. Simon malah membalas rayuan gombal ke Janet. Ada kejadian lucu nih. Si Eleanor yang mau kayak gitu malah melirik Theodore. Di lain sisi, Zoe mengunjungi teman benda matinya. Dia berkata bahwa mereka telah menemukannya. Semua yang Zoe cari sudah ditemukan. Berpindah di Alvin. Dia sedang membangun rumah. Dia sudah selesai. Tapi saat melihat rumah buatan Brittany, malah lebih jago dirinya. Brittany pun berbicara, kita akan aman sampai Dave datang. Tapi Alvin berpikir lain. Dia berpikir Dave tidak akan datang. Perkataan itu membuat Theodore mendengarnya. Saat mau tidur, Theodore menyampaikannya ke Simon. Apakah kita akan bertemu lagi dengan Dave atau tidak? Simon pun akan membantu menemukan Dave. Si Zoe mulai menghancurkan batu dari luar, tapi sayangnya tidak bisa. Ternyata di dalam gua itu terdapat banyak sekali harta karun. Di perjalanan pencariannya, Simon pun menemukan jejak kaki. Ia berpikir itu jejak kaki binatang buas. Ternyata itu adalah jejak kaki kostum yang dipakai oleh Ian. Berpindah di Dave. Seketika ia mendengarkan suara, dirasa itu suara helikopter. Tapi malah suara perutnya Ian. Dave sangat kebingungan pun merenungkannya. Ian pun mencoba membicarakan tentang masa lalu dan meminta maaf kepada Dave. Mereka pun berpelukan juga terjatuh. Di balik pohon, Simon dan Theodore melihat sesuatu. Di sisi lain, Brittany memberitahu Alvin kalau gunung berapi telah aktif. Dia juga memberitahu teman-temannya. Kembali lagi ke Ian dan Dave. Mereka sedang berebutan kalung dari Theodore. Hingga kalung itu terjatuh di badan Simon, membuat Theodore sadar kalau itu kalung Dave. Seketika ada guncangan, menandakan gunung berapi itu telah aktif. Alvin pun membagi rencana ke teman-temannya.
Tiba-tiba Dev datang. Mereka pun berpelukan. Alvin yang sedih pun mengira Dev tidak akan mencari mereka. Tapi Dev menjelaskan ia tidak mau kalian terluka. Mereka pun berpelukan. Karena waktunya mepet, Alvin pun mulai membagi rencananya. Saat perahu telah selesai, tapi Simon dan Janet belum datang-datang juga. Berbeda dengan Simon dan Janet, saat mereka berdua sedang di perjalanan menuju perahu, tiba-tiba saja kepala Simon kena bola. Juga Janet yang dikejar bola basket membuat dia masuk ke dalam lubang. Saat belum sampai-sampai, mereka semua pun mulai mencari. Untunglah Simon ditemukan. Dia kembali lagi ke Simon yang dulu, tapi tidak dengan Janet, karena ia tidak ditemukan. Di sini Brittany menyadari kalau Zoe telah membawa Janet. Zoe pun menginginkan emas di gua itu. Brittany pun menanyakan di mana gua itu ke Theodore dan Eleanor. Mereka semua pun mencari keberadaan Janet. Saat mau menyeberangi jembatan, Simon berkata dia tidak bisa menyeberanginya karena takut. Dev memerintahkan Ian untuk membawa anak-anak itu ke perahu dan menunggu saat Dev kembali. Akhirnya Dev dan Alvin yang menyeberangi jembatan itu untuk menolong Janet. Berpindah ke belakang air terjun. Ternyata Janet dengan Zoe. Zoe menggunakan Janet untuk mengambil perhiasan itu karena dia membutuhkan makhluk kecil untuk bisa masuk. Tapi untungnya Alvin dan Dev berhasil sampai tepat waktu. Ternyata efeknya adalah selama 10 tahun ini Zoe mencari harta karun di pulau itu. Seketika guncangan pun terjadi. Mereka pun berhasil kabur. Tapi saat mereka melewati jembatan itu, tali Janet diinjak oleh Zoe, sehingga membuat Janet ditarik. Tibalah pahlawan kesiangan yang datang, yaitu Simon. Dia berusaha menolongnya, tapi sayangnya belum berhasil. Alvin pun mempunyai ide untuk memutuskan tali itu. Ternyata tali itu tidak bisa diputuskan. Disitulah Dev ingat ternyata alat tajam itu yang diambil dari Alvin. Mereka bisa kabur. Dev yang tertinggal pun jatuh berpegangan. Joey memarahi Dev. Dia mencoba menjatuhkan Dev. Untunglah ditahan oleh Ian. Ian sedikit curhat tentang jalan hidupnya yang dahulu. Dia pun mencoba membuat Zoe untuk berbuat baik. Alvin pun datang berkata untuk memohon menolong Dev. Di sisi lain, letusan gunung Merapi pun dimulai. Kabut mulai berterbangan. Tiba-tiba dari kejauhan datanglah mereka. Akhirnya mereka pun selamat dari gunung berapi yang mau meletus. Scene berpindah di tengah laut. Untunglah mereka berhasil keluar. Mereka pun saling meminta maaf satu sama lain. Mulai dari Zoe ke Janet. Juga memberikan mahkotanya ke Joey. Simon ke Janet. Alvin ke Dev. Dan Ian berusaha minta maaf juga. Tapi The Chiptas dan The Chipmunk malah marah. Saat sedang berbincang, Dev menyuruh Alvin untuk menyimpan pisau lipat. Gunakan saja untuk helikopter yang sedang melintas. Scene berpindah di acara internasional musik. Semua Chipmunk dan The Chiptas pun tampil tepat waktu. Mereka mau kembali pulang. Pesawat lagi-lagi Alvin berulah dengan berbicara di mikrofon pesawat, hingga membuat Dev sangat marah dan berteriak. Alvin! Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian filmnya gimana? Ternyata Ian sudah banyak berubah ya guys, syukur deh. Mereka semua pun bisa kembali. Oh iya, Mimin juga bakal melanjutkan sequel selanjutnya. Ya sok pasti dalam waktu dekat ini ya guys, jadi stay tune aja. Kalian mau request film apa nih guys? Bisa komen di kolom komentar ya. Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.